Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Yang pertama-tama dan juga yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Salah satunya kenikmatan yang Allah berikan pada pagi kali ini, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghadiri kajian sekaligus bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Karena itu salah satunya merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan ke sebagian hambanya. Tidak semua orang bisa melaksanakannya. Dan tak lupa juga salawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menarik tangan umatnya dari alam kejahilian menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebagian susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama buka kegiatan acara pada pagi kali ini dengan mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara kedua, yakni acara inti atau acara pokok, yakni kajian yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Hikmat Gumilar SPDI Al-Hafidh. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam ayatnya. Beliau berfirman bahwa kelak di hari kiamat tidak ada satupun yang akan memberikan manfaat. Redaksi yang Allah sampaikan pada ayat itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wa la banun. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali siapapun orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dalam keadaan hati yang selamat. Kemudian di dalam keterangan yang lain, ikhwatul iman rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menggambarkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah 11 kali dengan makhluknya. Wasyamsi
demi matahari, wa duhaha, dan juga demi cahaya matahari ketika masuk waktu duha, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengitarinya, wan nahari idza jallaha, demi waktu siang apabila terang benderang, wan laili idza yaghshaha, demi malam apabila telah gelap gulita, was-samaa'i wa ma banaha, 7, langit dan juga pembentukannya. Kemudian wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan juga demi hamparannya, wa nafsi wa ma sawaha. Nah, ini yang penting, ini luar biasa kalimatnya. Wa nafsi wa ma sawaha, wa nafsin, Allah bersumpah demi jiwa, wa ma sawaha, dan bagaimana jiwa itu disempurnakan. Ya, ini nafsun itu bukan pengembangan secara fisik, akan tetapi lebih kepada ruhiyahnya. Dalam ayat ini menggambarkan bahwa akhlak manusia itu memiliki sawun. Ya. Kalau kalimat kata sawwa ini kita akan temukan di surah Al-Infitar, ya. Di surah Al-Infitar itu bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan akhlak manusia kepada Allah yang telah memberi nikmat akan tetapi tetap membangkang kepada Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Biasanya kata sawwa itu ikhwati iman dimasukkan di dalam bentuk fisik. Tapi di surah Asy-Syams ini disebutkan bahwa pembentukan manusia bukan hanya sekedar fisiknya saja, tapi wa nafsi wa ma sawaha, dia juga dibentuk dari karakter. Kemudian ayat ini dipertegas dengan kalimat berikutnya, fa anhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu kecenderungan untuk melakukan dua hal. Yang pertama fujur. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, kenapa Allah menyebutkan fujur dulu baru takwa? Geus kumaha Allah we Ustaz? Allah hayang fujur heula, mau takwa dulu silahkan. Ternyata ikhwatul iman, di ilmu perkembangan psikologi saat ini memang ternyata manusia itu pikirannya lebih cenderung kepada negatif. Maaf ya, di dalam buku terapi pikiran positif yang dikarang oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi, penemuan beliau menemukan bahwa kecenderungan pikiran manusia itu negatif. Lamun ke hajatna agreng pada waktu agreng sampurna, si hajatna teh qadarullah eta basakana sayur sopna hasil mana dikoreng tah gitu. Lain dulu cina eta sagede-gede sabadan-badan hajat segitu agreng, eta apa tadi sayur sopna tak gitu. Nah memang gitu. Nah lain dinormalisasikeun siga manusia teh bahasa Arabna naon Pak? Annas teh isim fa'il tina fi'alna nasiya teh hilaf. Nah disebut hilafan, disebut manusia sabab boga sifat nasiya, naon? Pohon. Jadi pawargi sing bingung lamun ulang boga istri
Pohon berarti itu saha. Astagfirullah. Alhamdulillah nikah jeung manusia. Tapi teu dinormalisasikeun. Ya. Nah, ikhwatul iman, intinya adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah sampai berapa tadi, Pak? 11 kali, hanya ingin menegaskan qad aflaha man zakkaha. Bapak Ibu, saya ingin katakan di dalam ilmu balaghah bagaimana seni menyampaikan pesan. Pesan itu berbeda-beda tergantung siapa yang diajak bicaranya. Itu inti daripada ilmu balaghah. Ketika orang yang diajak bicara oleh kita itu memiliki keyakinan dengan apa yang kita bicarakan, maka tidak perlu menggunakan taukid atau penguat. Bapak Ibu, ini air. Saya tidak perlu pakai sumpah, apalagi sampai ke tahap demi Allah, betul? Lalu kemudian ikhwatul iman, saya ingin katakan, Bapak Ibu, ini agar. Lalu di antara bapak-bapak ada yang berkata, Ustaz, kita maulin agar itu cai. Laras ieu teh agar menggunakan penguat. Tapi ketika yang diajak bicaranya mengingkari, maka menggunakan taukid sampai ke tahap sumpah namanya. Nah, adanya sumpah ikhwatul iman di dalam ayat Al-Quran itu karena ada presensi dari manusia kecenderungan menolak dengan apa yang disebutkan oleh Allah. Sopan jujur di tengah manusia, orang yang sukses itu yang bagaimana? Melimpah harta, jabatan tinggi, dengan nilai-nilai keduniaannya, betul? Tapi dengan tegas Allah mengatakan siapapun orangnya yang sukses itu qad aflaha man zakkaha. Orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa zakah, mensucikan hak jiwanya. Maka berbahagialah Bapak Ibu jika sampai saat ini, di detik ini, kita selalu hadir di berbagai momen sebagai upaya memperbaiki diri, merubah mindset pikiran-pikiran yang bisa jadi pikiran itu bersifat negatif. Ya. Ini sudah ditegaskan Bapak Ibu, ya, bahwa orang yang nanti akan selamat di hari kiamat itu yang bagaimana Bapak Ibu? Illa man atallaha biqalbin salim. Udah jelas bahwa yang akan selamat nanti di hari kiamat itu yang datang dalam kondisi hatinya selamat. Tegasnya, ya. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, selanjutnya disebutkan lagi di kesempatan yang lain, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, di sini disebutkan bagaimana pentingnya hati, digambarkan oleh sahabat Utsman, lam tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah. Kalaulah hati kalian itu bersih, ma syabi'at min kalamillah, maka hati tersebut tidak akan merasa kenyang dari kalam Allah. Dari keterangan yang disebutkan sahabat Utsman ini tegas bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh dalam proses ibadah, salah satunya dalam tilawah Al-Quran, karena kebersihan hati kita. Berarti jika kita melakukan aktivitas membaca Al-Quran, kerek di ayat, kerek di 2 ayat, disulai, gis capek, berarti gis aya masalah dina naon apa? Aya masalah dina hati. Kalimat sahabat Utsman ini bukan tanpa alasan, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza annabal 'abdu nuqitat nuqtatan sauda." Jika seorang hamba melakukan satu dosa, maka ada satu titik hitam di dalam hatinya. Para ulama menyebutkan titik hitam inilah yang menyebabkan seseorang itu malas di dalam beribadah.
Wa intaba wastaghfara, jika ia segera kembali ke jalan yang benar dan kemudian memohon ampun kepada Allah, suqila minha, maka titik hitam itu jadi hilang lagi. Ya. Bagi Bapak Ibu yang pernah ikut kami di acara rilis banyak, luar biasa Pak, luar biasa Islam. Kalau psikologi kekinian itu baru sekarang tentang rilis. Tapi ternyata beban-beban hidup, dosa pribadi, trauma masa lalu itu benar-benar ada satu titik hitam yang kita tidak lepas menjalani hidup, Pak. Gitu. Maka kayak nanti acara kamu di SKI Ustaz sana hayang dirilis sana di Cipasung gitu. Di Talaganya dia Ustaz hayang rilis deui lah di Talaga. Karena memang ikhwatul iman, bahkan kemarin ketika saya mengisi di Talaga ada seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya. Pas ketika meninggal suaminya biasa-biasa wae Bapak Ibu, kondisinya teh biasa, henteu naon pas ngalayan teh teu nangis. Nah kabarima sesembuhkan Bapak Ibu eta si ibu teh beban merasa dosa dan sebagainya ikhwatul iman. Nangis dugi kabintina Ustaz Abi nyungkeun dirilis saya mielkeun, Masya Allah. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf saya izin juga menyampaikan bagaimana kondisi mertua saya banyak. Itu bagi kami, mertua kami itu jadi satu kebanggaan Pak, tahajud rajin gitu ya, tilawah, kajian, sopan santun dan sebagainya. Gambaran sebagai sosok laki-laki yang sempurna. Ayo pas itu Pak, qadarullah diuji panyawan penyempitan jantung. Lalu saya bawa dari Bogor ke sini Pak, terus gitu di Parios lupa dokter di scan Pak, terus saya bagian otaknya terante digenggerekeun aku kumaha dokterna, Bapak teh katawis ieu dina otak buka kumaha eta beka deteksi Pak Haji. Ieu teh katawis Bapak teh gaduh beban masa lalu anu Bapak teh biasa ngahapura diri sorangan. Nu kadua, Bapak teh punya rasa takut berlebihan akan masa depan. Sigana hariwang budak kumaha sakola dan nyurucut macai socana. Ternyata selama ini nya ayah kami anu kondisinya seperti itu, anu fisiknya secara dohir mah Pak gitu, secara dohir mah nyencak-cak waringkas gitu Pak. Ternyata di dalam diri nanti banyak hal yang memang tidak dibicarakan kepada kita sebagai menantu dan juga anak Pak. Makanya punten Pak, ulah wantun-wantun ngobrolkeun masalah hati mah maneh FSML toh Pak, karena masing-masing kita nggak tahu gimana kondisi hati maksudnya. Saking pentingnya membahas apa Pak? Hati. Makanya ikhwatul iman disarankan sama Pak Dokter, punten Bapak sing langkung seueur heureuy cenah. Jadi Pak tong serius deui. Dan ulah tuluy we ngabodor poe. Ulah eta oge. Akhirnya Bapak terus beres gitu biasa senyum. Nah, Bapak Ibu, memang ternyata beban-beban masa lalu, apa yang memberatkan hati itu sangat berpengaruh kepada apa Bapak Ibu terhadap ibadah kita. Kemudian Fudail bin Iyad beliau berkata, man istahwadat alaihi syahwat in qata'at anhu mawaddut taufiq. Barang siapa yang dikuasai oleh syahwat, tidak ada masalah dengan syahwatnya Bapak Ibu, tidak ada masalah dengan syahwat. Jadi syahwat teh para wargi sadayana dari kata syaha yashru syahwatan, artinya kecenderungan kecintaan kita terhadap sesuatu itu namanya apa? Syahwat. Keinginan kita terhadap pasangan, keinginan kita terhadap makan, minum, kekuasaan, itu syahwat. Disebut syahwat politik, syahwat kekuasaan. Jadi syahwat itu saja permasalahan di atas banyak saja keinginan kita terhadap sesuatu itu syahwat. Nah, perbedaan kita dengan malaikat itu, malaikat tidak memiliki syahwat. Manusia mah zuyyina linnasi hubbus syahwat. Memang disetting oleh Allahnya mencintai syahwat dan itu wajar. Nah, permasalahannya adalah kata Fudail bin Iyad, man istahwadat alaihi syahwat.
apabila syahwat itu, syahwat mata, syahwat kepada pasangan telah menguasai hati, sampai hati ini orientasinya kepada syahwat. Nah ini yang berbahaya. Bapak Ibu, lamun urang naik perahu ngangkling di luhur laut, berbahaya Pak. Rek ombakna kumaha oge asal kuat naon parahuna, nu bahaya mah ketika perahu itu berjalan di atas lautan kemudian bocor abus caina itu bahaya. Keur ngalakonan hirup, urang ngalakonan hirup pasti syahwat naseueun, kesenangan kita pada pasangan, kesenangan kita pada makanan, apa-apa masalah. Ngan bahayana ketika air laut syahwat masuk ke dalam hati, ini yang bahaya. Jadi tujuan syahwat ulama justru dituntun oleh agama bagaimana syahwat kita diarahkan sesuai dengan aturan agama agar mendapat nilai kebaikan. Dan ulang kali manfaatkan sampai bisa dekat dengan Allah. Nah, ikhwatul iman, bagaimana nasib orang yang sudah terkuasai oleh syahwat? In qata'at anhu mawaddu taufiq, akan terputus taufiknya. Apa itu taufik? Ayat istilahnya apa? Ayat hidayah, ayat taufik. Bahkan Imam Ibnu Katsir, taufik itu ada di ayat apa Pak? Di ayat 6 disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Di ayat ini kata Ibnu Katsir tidak boleh diterjemahkan ihdina di sini aku memohon petunjukmu, jangan Pak, atau tunjukilah aku, jangan Pak. Sebab kata Ibnu Katsir, hidayah itu di dalam surah Al-Balad sifat hidayah itu umum. Wa hadainahun najdain, kami tunjukkan, kami berikan hidayah dua jalan, jalan benar, jalan salah. Jadi hidayah apa? Saukur ngabejaan jalanna ka mana gitu. Tapi kalau taufik ikhwatul iman bukan hanya sekedar diberikan petunjuk, tapi diantar sampai ke tempatnya. Bapak punten bade naros ari di Sarawak teh kapal lima. Oh, kapal ini itu. Abi teh dan anyar ka dieu teh apa jalan ka dieu teh. Mana we teh ka abot tiasa dijajak. Oh, maka tah tos dituduhkeun teras dianterkeun ka desana disebutna taufik, Pak. Dan itu yang baik Bapak Ibu. Saya ingin tegaskan Bapak Ibu, ya, sesuatu yang dimohon pasti baik, betul? Saya ulang, sesuatu yang dimohon dipinta itu pasti baik. Sesuatu yang bisa jadi yang dipinta itu tidak diperoleh orang kafir. Contoh, orang kafir dapat hidayah, coba tolong dijawab. Dapat hidayah nggak orang kafir? Dapat. Karena Allah tidak akan menghukum satu umat kalau petunjuk gak nyampe ke sana, nggak bakalan Pak. Jadi hidayah mah atas saya gitu. Ngan masalah, nah mau nerima hidayah itu atau enggak gitu. Makanya hadis yang sangat relate dengan kata ihdina adalah hadis idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah berkehendak kebaikan terhadap seseorang, ista'malahu, Allah akan gunakan orang itu. Bertanyalah para sahabat, kaifa ista'malahu ya Rasulullah? Bagaimana Allah menggerakkan, bagaimana Allah menggunakan orang itu? Dijawablah oleh Rasulullah dengan kalimat yang sangat kita rindukan, yuwaffiquhu li amalin shalihin. Allah akan memberikannya taufik. Apa itu taufik Ustaz? Dari kata wafaqah. Apa itu wafaqah Ustaz? Merasa cocok, nyaman, tentrem li amalin shalihin, dengan amal soleh hatta yamutal maut, sampai orang itu meninggal dunia. Ini orang yang dikehendaki kebaikan. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, ihdina, tunjukilah kami. Di sini bukan hidayah ammah, tapi hidayah khosok. Apa? Hidayatun taufik. Jadi di sini disebutkan barang siapa yang orang itu udah dikuasai syahwat, maka taufiknya ini terputus, Pak. Sinyalnya bagus aja ente. HP na aya deui. Ngan pulsaan, abus moal.
tah nu nangkep sinyal hidayah ikhwatul iman eta teh disebutna taufik. Atau saya ibaratkan ikhwatul iman salah satu gambaran dari taufik teh siga kieu lah nya. Misalkan banyak abdi terselami terpernah di bapak nyoba kemana ke Arab Saudi terselami terpernah sono kusimpuling dari gabru ngan pada dulu di toko ayam bisul di gabru kusimpuling kumaha parasan bapak dan ngajolo lepat ke pasimpulin nang ke bapak teraya lepat malih bentuk kasono tapi nah nalika ditangkep kusimpuling karawas nyari kumadi ayam bisul gitu kan tah eta bisul teh digambarkeun teh syahwat yang sudah masuk ke dalam jiwa. Oleh karena itu ikhwatul iman, orang yang sudah dikuasai syahwat hese di bejaana nu kahiji mah nya lamun eta geus dikuasai ku dahareun anu haram geus dibikaresep di papagahan teh hese pak anu geus bobogohan di jalur anu salah lain dina konteks pernikahan dan di papagahan teh hese pak ieu cek fudel ketika sudah terkuasai hese di bejaana. Bahkan Bapak Ibu puntennya simpuling ayeuna ada mendalami tentang LGBTQ kemudian mengikuti postingan dan juga penyampaian dari salah satu dokter yang mengamati fenomena penyakit ini Pak. Puntennya kesimpulan didudikan biasanya meteran punten Pak Haji cek dokter eta Pak punten bisa wayahna didudikan kesimpulan janten kenapa korban itu cenderung nanti akan jadi pelaku. Makanya kata dokter ini, please jangan pernah coba. Dopaminnya gede. Dopamin itu Pak kecanduannya tuh, ya menyebabkan kecanduan yang sangat luar biasa. Jadi Pak di bagian anus laki-laki itu ada bagian titik yang maaf sekali ketika dimasuki suatu benda itu lebih nyaman dibandingkan seorang perempuan yang berhubungan dengan laki-laki. Maaf Pak. Jadi dopamin nanti Pak lamun jadi korban pun nikmat nanti mulai ada. Jadi orang yang seperti eta mah hese Pak ada pasna kita jadi mata kenapa orang yang jadi korban itu cenderung jadi masalah di Indonesia terus jadi korban tak ada penanganan. Desa kata banyak. Makanya hati-hati Bapak Ibu, ini bahaya penyakit gitu ya. Jadi ikhwatul iman saya ingin tegaskan betapa pentingnya kajian kita tentang apa? Tentang hati. Kemudian ikhwatul iman Bahriyah Al-Bisriyah beliau menyebutkan di dalam satu keterangan idza tarakal qalbu asy-syahawat. Jika hati meninggalkan syahwat, enggak mungkin Pak kita meninggalkan syahwat, enggak mungkin. Tapi maksudnya barang siapa yang meninggalkan penguasaan syahwat atas dirinya, lihat Bapak Ibu, alifan ilma wattaba'ah, dia akan mampu menundukkan ilmu dan mampu mengikuti ilmu. Maksud mengikuti ilmu itu mengamalkannya. Jadi kuncinya Bapak Ibu, hoyong biasa naon? Hoyong biasa menguasai ilmu dan juga bisa mengamalkan dan kontrol syahwatnya. Maka di Al-Azhar HP dibatasi tidak? Dibatasi. Menaon, syahwatnya kemudian tidak meluap-luap, nanti bahaya. Antum nggak bisa menundukkan ilmu nantinya. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan apa? Tentang pentingnya hati. Kemudian bagaimana pengaruh hati ini pada kualitas kesehatan fisik serta baiknya amal? Disebutkan di ikhwatul iman, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat saluhal jasadu kullu. Ingatlah bahwa di dalam tubuh kita itu ada namanya mudghah, satu gumpalan daging. Idza salahat saluhal jasadu kullu. Jika baik gumpalan daging tersebut, maka akan baik seluruh tubuh. Luar biasa Bapak Ibu. Rasul sudah mengetahuinya sejak dulu. Namun simpuling kerek mendakana ayana Pak dalam konteks pembuktian ilmiah. Nah kita buktikan sebentar lagi ya Pak, bahwa mudghah ini, hati ini nanti akan berpengaruh kepada fisik dan juga amal. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika
benda ini rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, ingatlah bahwa ini namanya al-qalbu, disebutkan apa? Hati. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini salah satu yang sebut nanya. Bapak Ibu sekalian, saya minta izin untuk berdiri. Bapak Ibu sadayana. Nah, kita buktikan Bapak Ibu bahwa apa yang di dalam hati kita, Bapak Ibu, itu ada yang namanya cinta namanya. Nah, ini cinta ini Bapak Ibu, ini berkaitan dengan apa? Keyakinan bahwa sesuatu tersebut itu membahagiakan dan menyenangkan. Itu poin pentingnya. Apa perasaan seseorang terhadap sesuatu, bahwa sesuatu itu menyenangkan, Pak? Contoh, ayah anu resep futsal, Pak. Anu resep main futsal, Pak. Babaturan simpuri, eta jam 3 jam futsal, dadaik, Pak. Nah, ada cinta. Nah, cinta keyakinan bahwa sesuatu tersebut itu akan menyenangkan dan membahagiakan. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya ketika kita menyatakan rasa cinta kepada seseorang atau seseorang itu kita cintai, itu tuh di dalam hati itu bahwa orang itu akan membahagiakan dan menyenangkan dia. Itu jatuh cinta sebenarnya kondisi fisik di psikologi. Inti yang ingin saya sebutkan ikhwatul iman, bahwa di dalam cinta itu adalah keyakinan bahwa sesuatu itu membahagiakannya. Maka Bapak Ibu, nanti apa yang keyakinan yang ada di dalam dirinya itu akan melahirkan kesehatan, kadituna bakal melahirkan amal, Bapak Ibu. Saya ulang, bahwa keyakinan seseorang itu akan melahirkan pada kesehatan dan akan melahirkan kepada amal. Bapak Ibu sadayana, contoh sederhananya, aya anu resep muncak. Dan kadang-kadang masuk aya ibu-ibu anu ngomong, eta nanaonannya muncak sariweuh-riweuh, sacapek-capek. Entong dikitukeun, da kunaon? Cinta. Ya. Apa itu cinta? Dia sebetulnya di dalam hatinya itu memiliki keyakinan kalau saya puncak, bisa ke puncaknya itu akan menyenangkan saya. Saya tadi disebutkan apa? Cinta. Nah, namun hubungannya ikhwatul iman secara ilmu psikologi antara keyakinan dan amal, di dia Bapak Ibu. Tanya. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mencintai sesuatu, itu menurut keterangan apa yang kita cintai, pikiran ketika kita mencintai itu, perasaan itu disebarkan oleh tubuh dengan kecepatan 240 km per jam. Si rasa cinta eta teh. Dan kemudian ikhwatul iman diantarkan lagi di dalam satu keterangan kecepatan ketika kita mencintai bahwa keyakinan di situ tuh menyenangkan, itu akan diantarkan oleh neuron motorik dengan kecepatan 320 km per jam. Makanya ketika satu orang mencintai sesuatu, dia lebih cenderung mudah melakukannya, Pak. Makanya seperti ini Bapak Ibu, tontonan kelak akan menjadi tuntunan. Bapak Ibu, aya teh anu nonton TV nepi ka ceurik, alatan naon eta Pak? Resepnya. Nah, saya ingin sebutkan Bapak Ibu, ketika seseorang mencintai sebuah tontonan, kelak pasti dia itu akan keyakinan terhadap tontonan itu akan menghasilkan dua, kesehatan sama amal. Maka Bapak Ibu kaget di salah satu postingan beberapa tahun ke belakang ada seorang anak yang ia loncat dari gedung atau lebih tepatnya lantai 2, loncat Pak dari lantai 2 di luhur ke handap. Ya jelas mau. Naon ditontonan? Spiderman. Ini menunjukkan apa? Ketika seseorang mencintai, apalagi tontonan, dia akan yakin bahwa saya itu bisa melakukan itu. Maka Bapak Ibu, lamun hoyong narima guru, lamun hoyong narima suami, taros tontonanna naon? Kade Pak, lamun rek nikahnya, Bapak rek nikah deh, salah.
salah bahasana. Lamun murang kali bapak pada nikah tuluy tanya istrina resepen drakor deh. Lamun resepen drakor siap-siap pak ya, bapak bakal dituntut kudu romantis siga Lee Min Ho, Kim Jong Un. Saya teteh beda. Pokoknya gitulah. Lah bapak ibu sadar ya, dia intinya ya, apa yang kita cintai itu akan menghasilkan amal. Maka ikhwatul iman, misalnya gampang, ketika seseorang itu cinta itu keyakinan, nanti akan menghasilkan amal. Gampang orang contoh dan siga kieu, ieu terus cinta. Lamun sim kuring ngadamal pengumuman Pak enjing dinten Senin bapak diantos jam 12. Saha wae anu tiasa hadir di majelis mus'ab ieu di sop anu pangkah hijina engke bakal kenging artos samilian. Haladir moal bapak nu moal hadir mah sigana geus lebat teuing duit. Bakal hadir moal hadir. Kira-kira wani hadir jam sabaraha Ustaz Said? Jam 3 subuh. Aya nu jam 11, wani bapak jam 11 datang ka dieu. Jam 12 di sok ka hiji jam 11 wani hadir ka dieu. Moal 50.000 ge geus pinuh. Di jam 11 kan mah geus pinuh kana wagi saya sim kuring basa eta Pak ke Nabawi sugan teh di Nabawi teh sarua jeung naon Pak? Sarua jeung Cikiji jam 10:30 pasti bakal menang sok ka hiji. Kaburangan pas 10:30 teh geus di luar. Eta dina bab salat luar biasa Pak. Artinya apa? Orang ketika diberikan 1 miliar kenapa sangat mudah untuk bergerak? Karena mereka memiliki cinta. Apa cinta itu? Keyakinan kalau kita memperoleh itu akan bahagia. Nah, keyakinan inilah yang memudahkan seseorang untuk beramal. Itu penting Bapak Ibu dina permasalahan naon? Permasalahan hati ya. Kemudian Bapak Ibu sadayana, bagaimana hati ini sangat berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Sangat berhubungan dengan kesehatan. Ini di dalam sebuah buku banyak psikomatik medicine disebutkan bahwa sinisme dan permusuhan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan peningkatan peradangan dan juga penyakit. Bahkan dengan tulisan di sebuah buku psikologi yang tidak kami posting Bapak Ibu, bahwa penelitian menemukan bahwa permusuhan, evaluasi negatif yang selalu dilakukan seseorang menjadi faktor tertinggi penyebabnya penyakit jantung meningkat dari 19% sampai 30%. Nguruskeun batur Pak, nguruskeun aib batur, aib istri, aib budak, fokus karena aib batur itu cenderung jadi penyakit jantung. Maka dina Islam aya parentah naon ikhwatul iman? Tuba liman syagolahu an uyubinas. Bahagia, pasti bahagia orang yang disibukkan untuk apa? Disibukkan untuk cenderung fokus kepada aib dirinya sendiri. Pasti bahagia Bapak Ibu sadaya. Sebab kenapa ikhwatul iman? Ternyata orang yang fokus terhadap aib, atau lebih tepatnya nanti fokusnya bagaimana memperbaiki aib, itu lebih cenderung berbahagia. Contoh Bapak Ibu, aya kejadian si kuring pengalaman. Orang anu fokus karena aib mah cenderung naon Pak? Cenderung menghadapi masalah teh janten beban dina hirupna. Beda dengan orang yang fokus kepada aib dan kepada solusi. Jadi orang yang fokus kepada aib diri sendirinya nanti akan fokus pada solusi bagaimana memperbaiki diri ini, memperbaiki keadaan. Saya tegaskan Bapak Ibu, orang yang fokus pada aibnya, fokus pada kekurangannya, dia akan mencari solusi. Dengan mencari solusi dia akan bahagia. Hiji waktos Pak, simpuring pernah jalan-jalan ke Jalak Harupat. Pas jalan ke Jalak Harupat, hiji waktos ikhwatul iman, aya hiji ibu-ibu anu can hadir. Akhirnya bapak-bapak jeung ibu-ibu ribut. Kemana atuh si ibu ieu teh?
hadir sok bawa kerap sorangan gini. Ribut. Matakna ieu dengengkeun coba haji nanti. Lamun nanaon teh ke acara teh ngomong atuh ribut Pak. Abi jeung ngeluh siga kitu bakal ngadadak eta jalma nu eueuh jadi aya dina beus. Simkuring di tukang molong, langsung simkuring di telepon tah anu teu aya nanti. Assalamualaikum, ibu di mana? Ustaz, itu abi duka di mana? Nya sebatkeun nuju di mana? Iya Ustaz, ciri-cirina teh aya WC. Aduh, cing. Aya jalan karupat teh kan loba WC teh. Nya pokona mah seueur tukang dagang. Para lagi sadayana kieu sok pasikeun telepon ka jalmi nuju ngalangkung. Nah, Ustaz pasikeun teh sok pasikeun we. Pasikeun tos kitu teh Pak, punten ieu ibu teu apal jalan. Ieu posisina di mana? Oh Ustaz, ieu teh punten di Ustaz. Ieu Pak, posisina teh di Panto 38B misalnya. Bu, antosan didinya ku abdi can. Ku abdi sampeurkeun, ku abdi disampeurkeun pas teh Ustaz, tos Bu, tos teu ayeuna, hayu tos diantosan di bus. Pas dongkap ka bus teh Pak nu tadi ngobrol kitu kitu we. Geus katinggal kitu di sepeda. Nah, para wargi sadayana tinggali Pak. Beres teh buktosna. Jalma nu fokus kana aib bakal kumaha Pak? Gitu riweuh. Moal kapangi, tapi coba lamun fokus karena kekurangan, fokus karena solusi. Engke karena kekurangan, kemudian akan fokus ke solusi. Nah, ikhwatul iman, kembali kepada tadi bahwa hati yang tidak baik ini akan menyebabkan kepada penyakit. Terakhir Bapak Ibu dari kami di sini disebutkan salah sawiosna nalika hiji jalmi teh ngambek Pak, kemudian itu melahirkan keyakinan di dalam saraf otakna, engke teh kortisolna naik, NK na natural killarna turun, nyata salah sawios apa? Salah sawios yang membunuh apa? Yang membunuh virus dan juga penyakit-penyakit dalam diri. Ketika amarah itu dituntut, maka daya tahan lemah, pikiran marah berulang, gering kan itu apa? Makanya kemudian kata Profesor Dr. Masaru Emoto menyebutkan hiji jalmi seseorang yang nurut kepada emosi dan amarahnya, ikhwatul iman, ku omongan di ku sikap itu 5 menit dia marah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan porsi hati itu menjadi porsi yang sangat penting di dalam kehidupan beragama kita. Maka Bapak Ibu, bahkan saya berani katakan, jika seseorang sudah mampu mengelola hatinya, bagaimana perasaannya melihat sesuatunya, ambil yang positif dan kebaikannya, rasa syukur, husnudzon dan sebagainya, itu akan cenderung menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan bukan hanya sekedar di dunia, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi Bapak Ibu yang sama-sama hadir. Terima kasih atas atensi dan semuanya. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan kali ini, berkumpul di Mus'haf bin Umair. Kedepannya kita bisa berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.